Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dono Fauzan dengan nomor NPM 2017051036 dari kelas C Ilmu Komputer 2020. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan penggunaan PLSQL dalam memenuhi tugas individu 7 mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Sebelumnya di sini saya baca terlebih dahulu untuk perintah-perintah dari soal tugas individu ke-7. Yang pertama mempelajari PLSQL, yang kedua membuat suatu fungsi tertentu, misalnya menghitung diskon pada suatu transaksi, yang ketiga demokan dan direkam, yang keempat buat panduan atau deskripsi PLSQL tersebut ke dalam bentuk Word, yang kelima hasil rekaman diupload ke YouTube dan kirim linknya ke tugas ini. Oke, mungkin di sini saya akan mendemonstrasikan penggunaan PLSQL. Jadi untuk poin yang pertama kan sudah dipelajari. Yang kedua membuat suatu fungsi nanti bakal dibuat saat saya demonstrasikan PLSQL-nya. Yang ketiga demonstrasi. Oke, mungkin langsung ke demonstrasinya ya. Yang pertama di sini saya menggunakan di sini mungkin kita terlebih dahulu review materi dari PLSQL. Untuk pengertian dari PLSQL. Oracle PLSQL adalah pengembangan dari bahasa SQL yang menggabungkannya dengan kemampuan dalam memanipulasi data SQL dan kemampuan untuk memproses bahasa prosedural untuk membuat SQL yang super kuat. PLSQL dapat memastikan pemrosesan tanpa batas dari perintah SQL dengan meningkatkan keamanan, portabilitas, dan ketahanan database. PLSQL berarti menginstruksi compiler apa yang harus dilakukan melalui SQL dan bagaimana melakukannya dengan cara proseduralnya. Mirip seperti database lainnya, ini dapat memberikan kontrol lebih kepada programmer seperti menambahkan looping, branching, atau selection, atau pencabangan, atau kondisi dan konsep OOP atau Object Oriented Programming. Untuk arti lengkap dari PLSQL sendiri adalah aplikasi bahasa prosedural PLSQL. Lalu selanjutnya ada arsitektur dari PLSQL. Arsitektur. Untuk arsitektur dari PLSQL sendiri dibagi menjadi 3 komponen utama. 3 komponen yaitu yang pertama ada PLSQL block, yang kedua ada PLSQL engine, yang ketiga ada database server. Di sini ada ilustrasi dari arsitektur PLSQL. Mungkin bisa dilihat untuk ilustrasinya terlampir di PPT. Oke, langsung lanjut aja ke fitur dan kelebihan dari PLSQL. Untuk fitur dan kelebihannya, ada beberapa fitur dan kelebihan yang didapatkan ketika kita menggunakan PLSQL, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kinerja yang lebih baik, karena SQL dapat dieksekusi dalam jumlah yang besar daripada yang biasanya hanya satu statement atau pernyataan. Yang kedua, produktivitas tinggi. Yang ketiga, integrasi yang ketat dengan SQL. Yang keempat, portabilitas penuh. Yang kelima, keamanan yang ketat karena mendukung konsep OOP. Ketujuh, skalabilitas dan manageability. Yang kedelapan, mendukung pengembangan aplikasi web. Dan kesembilan, mendukung pengembangan halaman server. Lanjut ke kekurangan dari PLSQL. Untuk kekurangannya sendiri ada beberapa. Yang pertama, kinerja yang lebih baik. Ada kesalahan ya. Untuk kekurangan dari PLSQL sendiri, yang pertama, prosedur yang tersimpan dalam PLSQL menggunakan memori yang cukup besar. Yang kedua, tidak memiliki debugging fungsionalitas dalam prosedur yang tersimpan. Yang ketiga, setiap perubahan dalam database yang mendasarinya memerlukan perubahan pada lapisan presentasinya juga. Yang keempat, tidak sepenuhnya memisahkan peran pengembangan back-end dan pengembangan front-end. Yang kelima, sulit untuk memisahkan pengembangan HTML dengan pengembangan PLSQL. Lanjut ke perbedaan dari SQL dengan PLSQL. Lalu selanjutnya adalah perbedaan dari SQL dengan PLSQL. Untuk perbedaannya ada beberapa, terlampir di tabel pada PPT. Misalnya di sini yang pertama,
untuk SQL adalah query tunggal yang digunakan untuk melakukan operasi DML dan DDL, sedangkan untuk PL/SQL adalah kode blok yang digunakan untuk menulis seluruh blok program atau prosedur atau fungsi dan lain-lain. Yang kedua, SQL deklaratif yang mendefinisikan apa yang perlu dilakukan, bukan bagaimana hal-hal perlu dilakukan. Sedangkan untuk PL/SQL adalah prosedural yang mendefinisikan bagaimana hal-hal yang perlu dilakukan. Selanjutnya untuk SQL hanya dijalankan dalam satu pernyataan atau statement. Sedangkan untuk PL/SQL dijalankan dalam lebih dari satu pernyataan sebagai blok. Lalu selanjutnya SQL terutama digunakan untuk memanipulasi data, sedangkan PL/SQL terutama digunakan untuk membuat aplikasi. Lalu selanjutnya SQL interaksi dengan server database, sedangkan untuk PL/SQL tidak ada interaksi dengan server database. Lalu yang terakhir, SQL tidak bisa berisi kode PL/SQL di dalamnya, sedangkan untuk PL/SQL adalah lanjutan dari SQL sehingga dapat berisi SQL di dalamnya. Mungkin untuk penjelasan dari PPT sekian. Dilanjut ke dalam demonstrasi dari PL/SQL. Yang pertama di sini terlebih dahulu kita buat folder untuk menampung file PL/SQL yang nanti akan kita buat. Mungkin di sini saya buat folder terlebih dahulu dengan nama PDT. PDT disimpan di dalam folder desktop. Nah, ini untuk direktorinya nanti bisa diperhatikan karena berguna untuk penggunaan nanti saat kita menggunakan keyword-keyword di dalam PL/SQL-nya. Lalu selanjutnya kita buka command cmd. Di sini cmd untuk ini ya, untuk nanti kita gunakan keyword-keyword dalam PL/SQL. Di sini saya menggunakan run SQL command line. Oh ya, sudah terbuka. Di sini kita masukkan keyword con untuk koneksi dengan database. Di sini di enter. Lalu kita masukkan username dan juga password dari SQL yang sebelumnya kita buat. Di sini saya username sistem, passwordnya itu saya masukkan. Lalu setelah masukkan password, di sini bisa ditekan enter. Untuk form enter a password ini dia passwordnya tidak terlihat gitu ya. Jadi bisa diketikkan saja dan jangan sampai salah gitu. Ketika sudah benar bisa diklik enter, maka di situ sudah connect dengan database-nya. Lalu selanjutnya kita masukkan keyword ed, lalu directory dari folder yang sebelumnya telah kita buat tadi untuk menampung file hasil dari pembuatan nanti prosedur atau fungsi dari penerapan PL/SQL ini nantinya. Di sini direktorinya saya copy paste saja. Nah, di sini direktorinya PDT, lalu diberi penamaan file dari fungsi yang akan kita buat. Nah, di sini dalam studi kasus yang akan saya buat, saya akan membuat satu studi kasus tentang program untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan kelipatan dari 5 atau bukan. Jadi di sini bisa dibuat namanya cek kelipatan 5.SQL. Lalu setelah ini bisa ditutup dengan semikolon, lalu bisa di enter. Nah, dia akan otomatis membuka text editor. Di sini dia membuka notepad. Dan nantinya untuk perintah-perintah seperti codingannya itu kita ketikkan menggunakan text editor. Di sini di sistem saya menggunakan notepad. Jadi bisa dituliskan di notepad ini. Untuk yang pertama kita declare untuk
penggunaan variabel, di sini saya hanya butuh satu variabel untuk menampung suatu bilangan. Jadi di sini saya namai bilangan dengan tipe data. Di sini saya menggunakan integer, lalu di integer, lalu semikolon. Lalu di sini begin, dan di bawah begin ini merupakan apa ya, inti dari codingan, inti dari pengecekan bilangan dalam studi kasus saya. Jadi di sini inputannya ya, bilangan lalu if mod bilangan 5 sama dengan 0, dan dbms dot output dbms output dot put underscore line, itu bilangan ini kita masuk ke lipatan 5 semikolon. Jadi lalu else, jika else maka bilangan ini bukan termasuk bilangan ini bukan termasuk kelipatan 5. Lalu di sini and if untuk mengakhiri pertimbangan else-nya, lalu di sini and mengakhiri beginnya, lalu di sini slash. Nah, di sini untuk studi codingan untuk studi kasus saya sudah selesai. Jadi di sini bisa diklik save saja. Lalu setelah di save bisa di egg ya, karena tinggal kita buka aja. Nah, untuk file SQL yang baru kita buat tadi, di sini sudah dihasilkan suatu file SQL. Di sini kan namanya cek lipatan 5 sesuai dengan yang tadi saya namai gitu. Selanjutnya kita buka file SQL ini dengan menggunakan CMD yang tadi. Jadi kita buka lagi CMD yang tadi, run command SQL line. Di sini kita koneksi lagi, lalu sistem, lalu server, set server output on. Nah di sini jadi untuk keyword ini nantinya untuk codingan yang SQL yang barusan kita buat itu akan berjalan di terminal run SQL command line ini, karena barusan sudah kita set server outputnya on. Lalu kita buka filenya dengan keyword add. Lokasi dari file tersebut di sini, tolong ya, add lokasi dari file tersebut itu ada di PDT, lalu cek kelipatan 5.sql. Nah, di sini kita masukkan value untuk variabel bilangan yang telah kita buat tadi, yang telah saya buat. Jadi sebelumnya, misalnya di sini kita inputkan 50 gitu. 50 kan merupakan kelipatan dari 5. Jadi seharusnya jika proses di dalam kodenya benar, maka hasilnya adalah 50 merupakan kelipatan dari 5 gitu harusnya. Jadi mungkin bisa kita cek. Nah, karena outputnya sesuai, yaitu bilangan ini merupakan kelipatan 5, jadi tidak ada error ya, tidak ada error logika dalam pembuatan kodenya. Lalu di sini ada statement PL/SQL procedure successfully complete. Jadi prosedur PL/SQL telah sukses dijalankan. Nah, mungkin untuk demonstrasinya sekian dari saya, karena saya rasa sudah cukup, sudah sukses juga untuk studi kasusnya. Jadi kasih akhiri. Terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sekian saya Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.